Haleluya, saudara shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat GKMI Kenari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam saat teduh kita di pagi hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu saudara sekalian antusias, semangat mengikuti saat teduh ini. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan dalam keteduhan, dalam ketenangan, kita menikmati hadirat Tuhan, di sana ada anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita saat teduh sejenak, kita heningkan, kita teduhkan hati kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan. Bapak di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah, penyertaan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari yang telah kami lalui. Bahkan kami bersyukur karena kami dapat menikmati persekutuan di dalam ibadah Jumat Agung. Kami dapat menikmati persekutuan dalam ibadah Paskah. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan, mengingat, mengenang akan karya kasih Tuhan yang besar, menyelamatkan dunia, menebus dosa umat manusia. Kami bersyukur karena kami adalah salah satu pribadi yang ada di dalamnya. Makasih Tuhan, kami menyerahkan saat teduh ibadah pagi ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan beserta dengan kami, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema dengan satu judul yang tentu sebagian kita familiar mendengar tema atau judul ini, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, saya dasarkan renungan pagi hari ini dari 2 Timotius 2 ayat 20 sampai ayat 26. Saya akan bacakan untuk saudara. Simak baik-baik. Nah, saya berdoa ini akan merema dalam kehidupan kita, jadi benih iman dalam kehidupan kita. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, ia dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat GKMI Kenari yang dikasihi Tuhan, pernah enggak Bapak Ibu tertarik membeli perabot rumah tangga yang ditawarkan di mal-mal atau di pasar-pasar modern yang hari ini kita bisa jumpai di kota, di tempat di mana kita berada. Lalu kemudian di mal-mal itu kita melihat, mendengar marketing atau para penjual itu menawarkan barang-barangnya dengan tawaran yang menarik, dengan moto, dengan semboyan, dengan penjelasan-penjelasan yang menarik. Nah, ketika Bapak Ibu mendengar tawaran-tawaran itu, Bapak Ibu tergiur untuk membelinya, tergiur untuk memiliki barang-barang yang diteriakkan oleh para marketing itu dengan semangat, dengan cara-cara yang menarik di mal-mal atau di pasar-pasar modern tersebut. Lalu kemudian kita membelinya, walaupun mahal tapi kita membelinya. Tetapi
setelah membeli dan kemudian sampai di rumah, maka kita dengan semangat membukanya, ingin melihat, ingin merasakan bagaimana barang-barang itu dinikmati. Lalu kemudian coba digunakan. Sekali dicoba, dipakai, 2 kali dicoba, 3 kali dicoba. Tetapi kemudian setelah itu tidak dipakai lagi. Dan kemudian kembali menggunakan barang-barang yang lama. Dan barang-barang baru yang tadi dibeli itu kemudian tergeletak di gudang atau di pojok-pojok rumah, bahkan ada yang dimasukkan di bawah kolong rumah, di bawah kolong kamar, saudara ya, ranjang ya. Kita beli alat-alat olahraga yang mahal-mahal, kita beli alat-alat masak yang mahal, kita beli alat-alat yang modern lainnya. Tapi setelah itu tidak digunakan kembali, disimpan di pojok-pojok rumah, di bawah ranjang, di gudang, dan di tempat-tempat yang kita bisa letakkan itu. Dan tidak lagi disentuh dan digunakan. Sehingga rumah saudara nampak penuh dengan barang-barang yang mahal-mahal itu, tetapi sebagai barang-barang yang rosok, sebagai barang-barang yang tidak digunakan sama sekali di rumah kita atau di rumah saudara, di rumah Bapak Ibu sekalian. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Paulus sebetulnya kepada Timotius. Di dalam rumah yang besar, kata Paulus, itu ada beraneka perabot yang terbuat dari berbagai bahan. Ada yang nampaknya saja mulia, ada yang nampaknya saja kurang mulia. Tetapi tidak semua mereka itu dapat dipakai untuk tujuan yang mulia. Nampaknya baik, tetapi tidak bisa digunakan untuk tujuan yang mulia. Nah, mengapa tidak semua barang perabot itu bisa digunakan untuk tujuan yang mulia? Saudara, karena tidak semua perabot itu disucikan, atau semua perabot itu suci dan telah dikuduskan. Mereka boleh terbuat dari emas, mereka boleh terbuat dari perak, tetapi apabila belum disucikan, belum dikuduskan terlebih dahulu, maka mereka tidak dapat dipakai untuk tujuan yang mulia. Tetapi sebaliknya, sekalipun terbuat dari bahan-bahan yang tidak mulia, bahan-bahan yang sederhana, mungkin terbuat dari kayu, terbuat dari tanah liat, bisa jadi terbuat dari perak dan emas. Tetapi apabila mereka telah disucikan, mereka dapat dipakai untuk tujuan yang mulia. Walaupun sederhana, tapi kalau itu dikuduskan dan disucikan, dia bisa dipakai untuk tujuan yang mulia. Karena hanya mereka yang telah disucikan, hanya mereka yang telah dikuduskan akan dipandang suci dan dipandang kudus dan layak untuk dipakai oleh tuannya untuk tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Nah, saudara, konteks sebetulnya yang disampaikan oleh Paulus adalah perkakas-perkakas yang ada di dalam bait Allah. Perkakas-perkakas yang digunakan di rumah Tuhan. Perkakas-perkakas itu ternyata tidak semuanya terbuat dari emas murni. Ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari kayu, kayu yang disalut dengan emas, ada yang terbuat dari kain kirmisi, kain ungu, dan sebagainya. Ada juga di dalamnya kulit lumba-lumba dan bahan-bahan lain. Tidak semuanya terbuat dari emas. Nah, di bait Tuhan itu tidak semua perkakas dipakai untuk tujuan yang mulia, tetapi ada juga yang dipakai untuk tujuan yang kurang mulia. Saudara, untuk perkakas yang digunakan untuk tujuan mulia itu tidak sembarangan. Mereka perkakas-perkakas itu terbuat dari bahan apapun, apabila tidak disucikan, tidak dikuduskan terlebih dahulu, sekalipun dia terbuat dari emas murni, terbuat dari perak yang mahal, tetapi tidak dapat digunakan untuk tujuan yang mulia. Tapi sekalipun terbuat dari bahan-bahan biasa, tapi apabila dia sudah disucikan dan dikuduskan, maka dia dapat digunakan untuk
tujuan yang mulia. Di gereja juga sama sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli apa latar belakang kita, tidak peduli status sosial kita ini apa, Saudara. Apabila kita tidak disucikan oleh darah Yesus, kita tidak dikuduskan melalui pengampunan dosa, diampuni oleh Tuhan, dipandang layak, maka kita tidak dapat dipakai untuk tujuan yang mulia dalam pekerjaan Tuhan di rumahnya. Oleh karena itu, kita umatnya, anak-anaknya perlu dikuduskan, perlu disucikan terlebih dahulu, sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dapat dipakai untuk tujuan yang mulia, yang melaluinya nama Tuhan bisa dipermuliakan. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana agar kita ini sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengurus gereja, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang ada di mimbar, di balik mimbar, ada di ruang musik, atau bahkan yang mungkin menyambut tamu dan tugas-tugas yang lain di rumah besar yang namanya gereja GKMI Kenari ini dipandang layak dan berkenan untuk tugas dan pekerjaan yang mulia. Yang pertama, nasihat Paulus kepada anak rohaninya ini adalah menjauhi hawa nafsu anak muda. Kita harus menjauhi hawa nafsu anak muda, tetapi mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai dengan hati yang murni. Tidak ada motif lain kecuali untuk tujuan yang mulia. Saudara, apakah ini berarti ayat ini hanya untuk anak-anak muda saja? Karena anak-anak muda nafsunya besar, sehingga perlu dikendalikan dengan baik dalam setiap hidupnya supaya bisa dipakai oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia. Saudara, ayat ini tidak hanya ditujukan untuk anak-anak muda, tapi Alkitab mengatakan jauhilah nafsu anak muda. Jadi orang tua pun bisa memiliki nafsu yang sama seperti yang dimiliki oleh anak-anak muda. Ayat ini tidak berarti bahwa orang tua itu tidak dapat jatuh dalam dosa yang disebabkan oleh hawa nafsu seperti yang terjadi pada anak-anak muda. Secara catatan sejarah menunjukkan kepada kita bahwa terjebak dalam berbagai hawa nafsu itu bukan hanya anak-anak muda yang terjebak, tetapi banyak orang tua juga jatuh di dosa yang sama, terjebak di dalam dosa yang sama. Nah, coba perhatikan perkataan Paulus dengan baik-baik dan teliti bahwa hawa nafsu ini tidak hanya berbicara tentang masalah seksualitas, saudara. Jadi jangan berpikir ketika Paulus mengatakan jauhilah hawa nafsu anak muda, ini hanya berbicara tentang seksualitas, hanya berbicara tentang percabulan, hanya bicara tentang hawa nafsu hubungan laki-laki dan perempuan. Bukan, saudara, tapi hawa nafsu di sini juga berbicara tentang keserakahan. Berbicara tentang ketamakan. Tamak, serakah itu juga didorong oleh hawa nafsu untuk memiliki lebih banyak, memiliki keinginan yang lebih banyak. Nafsu ingin menang sendiri, ini juga hawa nafsu. Yang lain harus kalah, yang kita harus menang. Yang lain itu harus direndahkan, yang kita ini harus ditinggikan. Nafsu yang menguasai hidup kita, emosi, saudara, kemarahan, ini juga hawa nafsu. Ketika kita tidak bisa mengendalikan kemarahan, ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi, marah-marah setiap saat, tersenggol sedikit marah. Coba itu ada satu contoh di YouTube ya, saudara ya. Ada dua mobil putih dan hitam, singgungan sedikit, lalu seorang turun menegur mobil yang menyinggungnya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mobil yang ditegur, kacanya dipecah, lalu kemudian ditabrakkan ke mobil yang satunya. Jadi dua-duanya hancur. Wow, itu berapa juta itu dihabiskan hanya demi memelihara kemarahan, memelihara, memanjakan emosi. Itu nafsu juga. Nafsu di sini hingga terjebak dalam kesombongan dan lain-lain. Orang yang tinggi hati itu juga karena hawa nafsu, saudara. Jadi hawa nafsu tidak hanya berhubungan dengan seksualitas,
tapi berbicara juga tentang nafsu kesombongan, emosi, kemarahan, penguasaan diri, menang sendiri, keserakahan, dan ketamakan. Sehingga saudara membuat mereka yang tidak dapat berbuat adil dengan orang lain, membuat mereka tidak dapat membagikan kasih kepada orang lain dengan baik, tidak dapat hidup damai dengan orang lain. Bagaimana bisa hidup damai jikalau selalu ingin menang sendiri, selalu ingin yang tertinggi, selalu ingin memiliki banyak, take it all, ya, yang lain tidak perlu mendapatkan. Saudara, hawa nafsu itu merupakan satu keinginan yang tidak mau berhenti sebetulnya. Pada satu titik, tidak mau berhenti. Dan selalu menginginkan kesenangan-kesenangan yang tiada habisnya. Baik yang berhubungan dengan biologis, ingin lebih lagi. Sehingga ketika tidak terpuaskan, dia marah dengan pasangannya. Hasrat kekayaan, ingin lebih lagi. Diberikan anugerah Tuhan cukup, tapi ingin lebih. Kemewahan, bahkan penampakan fisik pun tidak akan pernah berhenti. Kita ingin tampil lebih cantik, lebih ganteng, lebih gagah, lebih fashionable, dan sebagainya. Maupun hal-hal yang bersifat materi dan lahiriah lainnya. Saudara, setiap kali setelah ia mendapatkan nafsu ini, memperoleh sesuatu yang dia inginkan, maka kemudian hal itu akan menjadi biasa saja. Seperti tadi, barang-barang tadi dibeli, lalu kemudian tidak lagi digunakan. Nah, setelah itu, setelah dianggap biasa lagi, saudara, bukan merupakan hal yang luar biasa lagi sebagaimana yang dia menginginkan, dia mencari lagi hal-hal yang lebih lagi. Padahal waktu menginginkannya sampai sedemikian rupa parahnya. Coba saudara menginginkan seperti apa? Seperti ibu-ibu hamil. Coba ibu-ibu hamil gitu ngidam. Dia ingin sesuatu, duren tengah malam jam 1, jam 2, cari duren di mana, saudara? Di Pelang udah tutup. Di Dawe udah tutup. Bagaimana mau cari duren? Pokoknya ya enggak minta duren, saudara. Suaminya keliling sana sini sampai ke Boja, sampai ke daerah Petruk, ya Ngabul. Dapat duren hanya satu. Ketika sampai rumah, sudah nggak punya nafsu. Sudah tidak punya keinginan, akhirnya tidak dimakan. Padahal menginginkannya aja seperti itu. Itulah nafsu. Sebetulnya umur hawa nafsu itu, saudara, keinginan itu pendek usianya. Keinginan sesaat, nafsu sesaat, cepat habis. Karena hawa nafsu atau keinginan itu punya kecenderungan cepat bosan, cepat beralih kepada yang lain. Oleh karena itulah Paulus menasihatkan, jangan sampai hidup kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Supaya kita ini terus layak di hadapan Tuhan, dipakai untuk tujuan yang mulia. Lihat, perhatikan nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia 5 ayat 24. Dikatakan demikian, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Inilah yang perlu kita lakukan agar kita dapat dipakai untuk tujuan yang mulia dalam rumah Tuhan. Dalam pekerjaannya apa itu? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Jadi, saudara, jika kita ingin menjadi pribadi yang hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia, maka kita harus menyalibkan semua kedagingan kita, menyalibkan semua hawa nafsu kita, agar kita layak dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, menghindari soal-soal yang dicari-cari dan yang bodoh, yang tidak layak, yang seringkali menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran itu, saudara, menjauhkan kita dari hadapan Allah, menjauhkan kita dari hadirat Allah, menjauhkan kita dari anugerah Allah dan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Itu sama seperti nasihat Paulus kepada Titus 3 ayat 9. Dia mengatakan begini, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna, sia-sia belaka. Saudara, pertengkaran, perselisihan, percekcokan itu sia-sia, saudara, tidak berguna.
membuat kita jauh dari anugerah Tuhan. Membuat kita tidak menikmati kebahagiaan. Cobalah gereja yang konflik, apakah mereka bahagia? Coba pengurus yang konflik, apakah mereka berbahagia? Coba perhatikan majelis yang suka konflik, baik intern maupun dengan hamba Tuhannya, mereka tidak berbahagia. Mereka tidak akan pernah bisa dipakai untuk tujuan yang mulia. Sebagai sesama perabot di dalam rumah Tuhan, maka seharusnya dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Coba perhatikan tukang masak itu, saudara. Misalnya masak kue tiaw lah. Kalau di Kudus itu apa ya, yang terkenal bihun atau mie lah ya. Di dalamnya ada kekiannya. Saya harusnya mencicipi apa itu ya, capcay yang ada kekiannya. Luar biasa ya, saudara ya. Coba perhatikan mereka masak, ada wajannya. Apakah kalau hanya ada wajan bisa masak, saudara? Menghasilkan makanan yang enak gitu? Kan tidak, saudara. Harus ada wajan, ada alat untuk memasaknya, membolak-balikkan itu. Kalau di Kudus namanya apa itu? Sutil ya. Sekarang sutil malah dipakai untuk nyerok uang ya. Nyerok uang jatuh, nyerok uang jatuh. Gagal maning. Dikasih waktu cuman 15 detik, dapatnya cuman 2.000. Ya, sutilnya kurang gede. Ya, alat memasak untuk membolak-balik kue tiaonya. Ada tempat untuk wadah sayur, ada tempat untuk wadah kue tiaonya, ada tempat untuk wadah minyak. Ada piringnya, ada sendoknya, ada garpunya untuk menikmati kue tiaw yang sudah matang. Ada kompornya, ada gasnya, ada selang gasnya, ada kepalanya itu, apa itu? Kepala gasnya, ya. Regulator ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi saudara, untuk masak kue tiaw yang enak, yang hauja, yang mantap, yang nagih saudara, itu membutuhkan kerjasama yang baik di antara alat-alat yang dipakainya. Saudara, demikianlah di dalam gereja, di GKMI Kenari ini saudara. Di dalam gereja, tidak semua memiliki status sosial yang sama, latar belakang yang sama, tingkat pendidikan yang sama, kemampuan yang sama, talenta yang sama, kepandaian, kecerdasan yang sama. Tetapi saudara, apabila setiap saudara dan saya sebagai bagian dari GKMI Kenari memiliki tujuan mulia yang sama, apabila setiap kita di GKMI Kenari dapat bekerja sama, saudara, dengan sangat baik, maka tidak ada yang tidak dapat kita kerjakan. Semua dapat dikerjakan dan menghasilkan satu jamuan makan yang enak. Menghadirkan satu yang mulia yang dapat mempermuliakan Tuhan. Saudara, gereja tidak hanya dapat mencapai pertumbuhan kualitas yang baik, tetapi juga dapat mencapai pertumbuhan secara kuantitas dengan sangat maksimal. Karena ketika Tuhan ditinggikan, maka Dia menarik banyak orang datang kepadanya. Amin. Mari saudara, setelah kita merayakan Paskah ini, what next? Bagaimana saudara? Mari saya ajak saudara, yuk rindukan hidup saudara dipakai oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia. Di dalam wadah besar GKMI Kenari ini, siapapun saudara, dari latar belakang apapun, status pendidikan seperti apa, yuk kita kerjasama untuk dipakai Tuhan di rumah besar Tuhan GKMI Kenari, sehingga melaluinya hadir kemuliaan Tuhan, buah-buah roh, buah-buah kebaikan, sehingga melaluinya terjadi pertumbuhan baik secara kualitas maupun kuantitas. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau memberkati jemaat-Mu GKMI Kenari pada hari ini. Aktivitas mereka sepanjang hari ini diberkati Tuhan. Sertai rumah tangga mereka, sertai bisnis, usaha, pekerjaan mereka, baik di rumah, di luar rumah, di kantor maupun di luar kantor, di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang dikerjakan secara online maupun offline. Tuhan, Kau memberkati mereka. Urapi kedua tangan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan, supaya dengan tubuh yang kuat, yang sehat, mereka dapat mempermuliakan Tuhan. Berkati gereja GKMI Kenari, agar mereka sebagai perabot-perabot Tuhan, baik yang terbuat dari berbagai macam elemen, dengan berbagai macam status sosial, pakai mereka Tuhan, dapat bekerja sama dengan baik untuk menghadirkan sebuah tujuan mulia, kemuliaan Tuhan
buah kebaikan yang dapat dinikmati oleh jemaat Tuhan di sekitarnya. Dan melaluinya gereja ini diberkati dengan pertumbuhan yang baik. Berkati semua program, semua aktivitas baik di dalam gereja, di sekolah maupun di pos. Tuhan sertai. Sehingga apa yang dikerjakan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan aktivitas kami dari pagi hingga petang ini ke dalam tangan anugerah Tuhan, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kuduskan roh jiwa tubuh kami, layakkan kami untuk dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, saya berdoa firman ini memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Selamat menikmati kasih karunia dan anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat Paskah.